Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah dan ikhwah sekalian, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para asatidzah dan ikhwah sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Kita lanjutkan ke kita akan membacakan hadis ke-102 atau hadis ke-8 dalam bab ini. Kita bacakan hadisnya. Qala al-musannif atau qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل إمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. Dari Hudzaifah atau dari Abi Abdullah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata dalam hati, beliau akan ruku pada ayat ke-100. Ternyata beliau meneruskan, maka saya berkata beliau akan membacanya dalam satu rakaat. Ternyata beliau terus melanjutkan. Saya berkata beliau akan ruku setelah Al-Baqarah. Ternyata beliau memulai membaca surat An-Nisa dan membacanya hingga selesai. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran lalu membaca keseluruhannya. Beliau membacanya dengan tartil. Apabila melewati ayat yang mengandung tasbih, maka beliau bertasbih. Apabila melewati permintaan, maka beliau meminta. Dan apabila melewati ta'awudz, maka beliau berta'awudz. Kemudian beliau rukuk dan membaca Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Ternyata lama rukuk beliau hampir menyamai berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami'allahu liman hamida Rabbana lakal hamd. Aku mendengar pujian orang yang memujinya, wahai Rabb kami. Allah mendengar pujian orang yang memujinya, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Kemudian beliau berdiri lama, hampir sama dengan rukuknya. Kemudian sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la, dan sujud beliau hampir sama dengan berdirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman, para asatidzah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini salah satu bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam bermujahadah. Bermujahadah artinya bersungguh-sungguh, tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tekun, yang paling bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, walaupun sudah mendapatkan jaminan yang amat luar biasa dari Allah Ta'ala, berupa masuk surga, berupa diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang.
Namun jaminan tersebut tidaklah membuat beliau menjadi merasa aman, merasa malas-malasan. Tidak, justru beliau lah yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Ta'ala dan paling bermujahadah di dalam segala macam ibadah. Tidak sebagaimana sebagian orang ketika mendapatkan jaminan dari orang lain, justru dia memanfaatkan jaminan tersebut untuk berleha-leha, bermalas-malasan. Seperti ketika dia ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, ternyata direkturnya, HRD-nya adalah kenalannya, pamannya, yang pada akhirnya mungkin dia datang ketika melamar terlambat, datang bermalas-malasan, tidak menunjukkan kedisiplinan. Karena apa? Merasa sudah mendapatkan jaminan. Nah, itu tidak berlaku dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan jaminan yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga, dijauhkan dari siksa, diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang, namun ternyata beliaulah yang paling luar biasa dalam ibadah, yang paling bermujahadah kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, ama inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah aku adalah manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bukti betapa besarnya mujahadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis ini yang disaksikan oleh Hudzaifah ibn Yaman, salah seorang sahabat yang dikenal sebagai sahibus sirri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang memiliki rahasia-rahasia dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyaksikan bagaimana begitu besarnya mujahadah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam hadis ini bahwa suatu ketika Hudzaifah ibn Yaman sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam, yang mana hal ini menunjukkan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat bersama sahabat ketika sholat malam. Terkadang beliau sholat bersama Hudzaifah, terkadang bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian terkadang bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga sholat sendirian. Ya, pada dasarnya ikhwatal iman, dalam pembahasan ini sholat berjamaah, sholat malam itu tidak disyariatkan secara berjamaah kecuali di bulan Ramadan. Hukum asalnya hanya saja jika terkadang dilakukan maka diperbolehkan. Ya, jika terkadang ada tujuan dilakukannya sholat malam secara berjamaah, ada tujuan tertentu, maka diperbolehkan, seperti mendidik atau yang semisalnya. Baik, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini menceritakan bagaimana begitu lamanya dan begitu panjangnya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah. Pada saat itu Hudzaifah bin Yaman mengira bahwa beliau akan rukuk setelah membaca ayat ke-100. Ternyata lewat. Kemudian beliau mengatakan dalam hati, mungkin beliau membaca surat Al-Baqarah keseluruhan baru rukuk. Ternyata selesai surat Al-Baqarah beliau lanjut dengan surat yang berikutnya, surat Ali Imran, ya. Kemudian yang berikutnya surat An-Nisa. Kemudian beliau membuka lagi dengan surat Ali Imran dan membacanya secara mutarassilan, dengan tartil. Bacaannya tartil, bukan hadar dengan bacaan cepat, tapi dengan tartil. Dan ini salah satu yang menunjukkan sangat lamanya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih istimewa daripada itu adalah ketika beliau rukuk. Ketika beliau rukuk dengan rukuk yang sempurna dan waktu yang begitu lama. Rukuknya hampir setara dengan bacaan, atau hampir sama dengan waktu berdirinya. Kemudian bangkit, sami Allahu liman hamidah, dan berdirinya hampir sama dengan rukuknya setelah i'tidal. Kemudian beliau sujud, dan sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Lihat bagaimana kualitasnya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa pengampunan, surga Allah Taala dan lainnya. Namun beliaulah yang paling bermujahadah. Maka beliau kita katakan sebagai teladannya manusia, teladannya hamba-hamba dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak ada mendapatkan jaminan, yang sering kali melakukan kesalahan dan dosa? Maka sudah sepatutnya, selayaknya kita harus lebih bermujahadah kepada ada dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kaitan hadis dengan bab, bahwa hadis ini menunjukkan
bahwa seorang hamba hendaknya bermujahadah dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermujahadah di setiap ibadahnya. Ya, dan ketahuilah ikhwatal iman bahwa jalan menuju surga tidaklah mudah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Kata beliau, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan-amalan yang jika aku amalkan, amalan tersebut menjadi sebab aku masuk surga, dan amalan tersebut menjadi sebab aku dijauhkan dari siksa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqad sa'alta an azim. Engkau ini bertanya tentang perkara yang besar. Mengapa demikian? Karena jalan menuju surga itu tidaklah mudah, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, segala macam harus dia hadapi, harus dia perangi, tatkala itu akan menjauhkannya dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah taala menyebutkan tentang penduduk-penduduk surga, disebutkan dalam ayat-ayat mereka bersabar bima sabaru. Sabar mereka tatkala hidup di dunia. Maka penduduk surga itu adalah orang-orang yang telah lulus ujian. Mereka dikenal dengan pejuang tangguh. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupan yang mereka jalani, mereka akan lewati dengan segala macam rintangan yang dihadapi. Dan ini berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Tatkala surga dikelilingi dengan sesuatu yang berbau syahwat, syahwat yang dilarang, sementara neraka dikelilingi sesuatu yang berbau syahwat, ya terbalik, neraka dikelilingi dengan sesuatu yang berbau syahwat yang terlarang, sementara surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu tersebut. Ini menunjukkan bahwa harus mujahadah. Harus mujahadah. Jalan menuju surga tidaklah mudah, penuh rintangan, penuh kesulitan. Ya, terlebih lagi tatkala kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang kita sukai, seperti keluarga. Terkadang karena alasan keluarga, karena alasan orang-orang yang kita cintai, banyak di antara manusia yang rela melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena alasan keluarga. Pada saat itu mungkin lemah imannya sehingga dia tidak bermujahadah, tidak berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Seperti cerita yang disampaikan oleh Ustaz Fadhil Ahmad Zainul Hafizahullah Ta'ala tentang seseorang yang sedang atau lagi bekerja, masih bekerja dalam lembaga yang haram. Dia tidak keluar padahal dia sudah tahu hukumnya, kecuali setelah dia mendapatkan pekerjaan setelahnya. Itu menunjukkan masih kurang mujahadah dalam dirinya. Sebenarnya yang harus dilakukan, dia harus berusaha tinggalkan haram yang terlebih dahulu, baru dia meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah terkadang tadi dia sudah tahu haram, tapi karena sedikit mujahadahnya yang membuat dirinya semakin terperosok di dalam apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermujahadah. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama, sebagaimana bab bahwa hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita di dalam bermujahadah dalam ketaatan. Bahkan beliau mengamalkan amalan-amalan yang mungkin dipandang sulit oleh kebanyakan orang. Salat malam dengan membaca surat yang begitu panjang, rukuknya sepanjang berdirinya, sujudnya sepanjang berdirinya, yang terkadang imam rukuk sujud yang tidak begitu panjang saja banyak di antara makmum yang mengeluh. Ya. Dulu saya pernah jadi imam di sebuah masjid, yaitu jamaahnya mengeluh. Keluhannya apa? Sujud dan rukuknya terlalu panjang, lebih panjang daripada imam di Masjid Nabawi gitu. Memang pernah ke sana dan pernah, padahal di sana jauh lebih lama, terkadang jauh lebih lama dibandingkan yang dialami di Indonesia. Mengeluh, padahal ya di situ yang menunjukkan mujahadah seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua ini berkaitan dengan bab-bab fikih, bolehnya kita mendirikan sholat malam secara berjamaah. Hanya saja tidak dilakukan secara terus-menerus. Sholat sunnah secara berjamaah disyariatkan pada bulan Ramadan, sementara yang lainnya tidak. Tidak ada ketentuan syar'i yang menunjukkan bahwasanya sholat malam dilakukan secara terus-menerus berjamaah. Boleh dilakukan terkadang atau dalam rangka dengan tujuan-tujuan memberikan pendidikan. Kemudian
Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, dianjurkan ketika seseorang sholat malam, dianjurkan ketika seseorang sholat malam membaca ayat, membaca surat, dan pada surat yang dia baca terdapat ayat-ayat tentang tasbih, terdapat ayat-ayat berkaitan dengan doa dan permohonan, terdapat ayat-ayat yang dibaca meminta perlindungan. Diperbolehkan pada saat itu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dapat ayat tentang tasbih, maka bertasbih sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Ketika ada ayat tentang permintaan, meminta perlindungan, meminta keberkahan, maka diperbolehkan untuk berdoa di pertengahan sedang membaca surat dalam sholat. Dan ketika ada tentang ta'awudz, meminta perlindungan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga diantara perkara yang diperbolehkan dan lebih afdal dilakukan dalam sholat sunnah. Kemudian faedah yang ketiga, boleh mengedepankan antara satu surat dengan surat yang lainnya, yang mana pada praktek sholat Nabi SAW beliau mendahulukan surat apa? An-Nisa sebelum Ali Imran, padahal dalam urutan Al-Quran tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa boleh kita mengedepankan, mendahulukan antara satu surat dengan surat yang lainnya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mendahulukan membaca surat Al-Nisa sebelum surat Ali Imran, padahal tertib yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran terlebih dahulu sebelum surat An-Nisa. Baik, itu beberapa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya saya pribadi mengajak diri saya dan para ikhwah sekalian untuk lebih banyak bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh tekun di dalam beribadah, di dalam bermuamalah. Karena terkadang itulah yang mungkin menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Terlebih lagi ada kaidah yang berbunyi al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kesulitan yang kita hadapi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kesulitan yang didapati oleh sebagian orang berbeda-beda. Ada yang mudah. Sebagai contoh, ada orang yang menghafal Al-Quran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam menghafal. Sekali baca hafal, dua kali baca hafal. Dengan seseorang yang begitu sulit menghafal Al-Quran, namun hal tersebut tidak mengurungkan niatnya untuk menghafal Al-Quran. Dia harus mengulang 50 kali baru bisa hafal. Bisa jadi orang yang kedua ini lebih banyak pahalanya, karena kesulitan yang didapatkan jauh lebih banyak, namun tidak mengurungkan niat, karena ijtihad lebih banyak yang dikeluarkan, yang dikerahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang sebagaimana pernah kita sampaikan, ingat, banyaknya hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada hamba itu disesuaikan dengan seberapa besarnya kita bermujahadah kepada Allah dalam ketaatan. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami akan kami berikan petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, allaqa subhanahu al-hidayah bil jihad. Pada ayat ini Allah Ta'ala menggantungkan hidayah, mengaitkan hidayah dengan jihad. Jihad yang dimaksud adalah bermujahadah. Orang yang paling banyak, paling sempurna hidayah yang didapatkan tergantung sebanyak apa ijtihad yang dia kerahkan. Ini kalau dia semakin banyak ijtihadnya, pada saat itu Allah Ta'ala akan lebih banyak memberikan hidayah kepadanya. Wallahu alam. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.